Komponen pada Vue.js merupakan sebuah objek dari Vue instan yang dapat digunakan sebagai fungsi untuk menyimpan sebuah template. Dan fungsi template tersebut bisa kita panggil berkali-kali. Berikut ini adalah contoh dasar dalam penggunaan komponen. Kalian perlu mendefinisikan atau mendaftarkan komponen baru dengan memberikan nama komponennya. Misalnya namanya adalah button counter. Terus komponen ini berisi template dan juga bisa berisi data. Tentu data di sini sebagai nilai yang akan kita cetak atau kita kelola oleh komponen tersebut. Sedangkan untuk template ya berupa HTML biasa. Di sini isinya button dengan melakukan binding data dari nilai count-nya. Seperti halnya yang sudah kita pelajari. Cuma bedanya, aksi dan kegiatan tersebut disimpan ke dalam satu nama sebagai komponen dari aplikasinya. Setelah komponennya dibuat dan kita registrasikan di sini, kalian bisa mencetaknya atau merender komponen tersebut. Cara merendernya, kalian tulis dalam bentuk elemen HTML. Sesuaikan dengan nama komponennya, yaitu button counter. Kita tulis pembuka dan penutup. Berikut ini adalah hasil komponennya. Kalian bisa klik, dia akan selalu menambahkan nilai 1 untuk nilai count-nya. Karena komponen ini merupakan turunan dari instant Vue, maka kalian bisa gunakan opsi yang sama seperti mendeklarasikan sebuah data. Kalau misalnya ada metode, teman-teman tinggal pisahkan dengan koma, menuliskan properti method ataupun computed propertinya. Tapi yang uniknya di sini, komponen mirip seperti sintak HTML pada umumnya karena komponen ini merupakan kustomisasi dari elemen apa yang kita buat. Malah kalian bisa merender komponen tersebut sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi menurut saya komponen ini seperti sebuah fungsi, tapi bedanya nama fungsinya dipanggil seperti kalian menuliskan sintak HTML. Ada pembuka dan penutup. Sesuaikan dengan nama komponen yang sudah kita daftarkan di bagian atas. Kalau teman-teman perhatikan ketika saya klik salah satu tombolnya, maka datanya tidak akan merubah data yang lain. Karena setiap komponen punya data yang terpisah. Jadi pada dasarnya pada saat komponen itu dicetak ke dalam DOM, maka instan baru akan dibuat. Sehingga data yang kita buat di dalam komponen tersebut menjadi lokal variabel. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan pada saat kalian buat sebuah data, datanya tersebut harus berupa function dengan melakukan return sebuah nilai. Karena kalau tidak seperti itu, komponen satu dengan komponen lainnya akan mempengaruhi data tersebut sehingga hasilnya seperti ini. Jadi pastikan data yang kita deklarasikan harus berbentuk fungsi dan fungsinya mereturn banyak data. Nanti kalau ada data berikutnya, tinggal teman-teman deklarasikan di dalam objek ini, pisahkan dengan koma, tentukan nama datanya. Yang lebih menariknya, aplikasi yang akan kita buat dengan menggunakan Vue.js akan diorganisir dan disusun dengan konsep komponen. Artinya, kita perlu menyiapkan beberapa komponen, terus kita kumpulkan komponen-komponen kecil seperti ini, satu persatu kita gabungkan untuk membentuk web aplikasi modern. Dengan kata lain, dalam membangun aplikasi pada Vue.js diibaratkan seperti main Lego, yang mana dari komponen-komponen kecil itu kita bisa gabungkan menjadi sebuah web aplikasi atau istilahnya adalah web component. Dan web component ini sudah sangatlah powerful dan populer. Hampir semua framework JavaScript menerapkan web component ini. Sebagai contoh, kalian memungkinkan memiliki komponen header, terus ada komponen setbar,
dan ada komponen area kontennya. Di masing-masing komponen tersebut biasanya bisa berisi komponen lain, misalnya untuk tautan navigasi, lalu ada posting blognya, dan itu pun tergantung layout web aplikasinya. Pokoknya untuk menggunakan komponen di dalam template, kalian harus mendaftarkan agar Vue.js tahu kalau ada komponen tersebut. Ada dua tipe untuk mendaftarkan sebuah komponen pada Vue.js, bisa global ataupun lokal. Kita bisa melihat cara mendaftarkan komponen secara global, yaitu menggunakan Vue.component. Tinggal kita kasih namanya aja. Namanya bebas, pastikan sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi itu dia contoh caranya bagaimana kalian membuat sebuah komponen sekaligus mendaftarkannya dan merender ke dalam sebuah template. Di bagian berikutnya kita akan coba mengimplementasikan satu kasus di dalam web aplikasi yang kita buat.